Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya dari COVID-19, di mana Lintas Bandung Sepekan kali ini menghadirkan pemerintah Kota Banjarmasin menerima bantuan dari penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal CA berupa 5.000 alat rapid test antigen, yang mana bantuan diterima langsung PLH Wali Kota Banjarmasin Muhyar di Balai Kota Banjarmasin. Sementara itu dari Pemko Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan kembali menerima 7.350 vial vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat yang akan kembali diprioritaskan kepada masyarakat lansia. Pemerintah Kota Banjarmasin menerima bantuan 5.000 rapid antigen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Rabu 17 Maret 2021. Bantuan ribuan rapid antigen tersebut diserahkan langsung penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA di Balai Kota Banjarmasin. Kepada awak media, Safrizal menjelaskan rapid antigen ini diberikan lantaran tingkat akurasinya yang tinggi dan cara penggunaannya yang mudah serta hasilnya cepat diketahui. Safrizal meminta kepada Pemko Banjarmasin beserta jajaran agar rapid antigen ini digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan lainnya, termasuk kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dan alat screening yang cepat, mudah. Akurasinya sampai dengan 95 sampai 97%. Ya, nah, ini dapat digunakan karena kita membuka kegiatan, walaupun ada pembatasan-pembatasan di mana-mana, masih ada potensi tertular. Ini alat screening kita, ya, sebelum dilakukan testing. Kalau kita lakukan testing dengan swab PCR, yang pertama lama, tidak bisa ditunggu sekaligus. Padahal kegiatan kadang-kadang nggak bisa ditunda. Oleh karenanya kita gunakan ini sebagai alat screening kita, alat security kita di dalam berbagai macam kegiatan. Lebih jauh, Safrizal juga menghimbau bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan rapid test antigen bisa memintanya kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Mahlir Riyadi menyatakan bantuan rapid dari pemerintah Provinsi Kalsel ini sebagai upaya percepatan penemuan kasus dan penegakan diagnosa dari COVID-19. Ya, yang pertama peruntukannya adalah untuk pelacakan, yang kedua untuk penegakan diagnosa, dan tentu prosedur pemanfaatan ini kita ikuti sebagaimana regulasi yang ada, ya, sehingga kita tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Permenkes yang sudah ditetapkan ini, ya, secara bersama-sama tentunya, dan ini memberikan manfaat luar biasa. Bantuan dari PJ Gubernur ini dalam upaya-upaya percepatan penemuan kasus dan penegakan diagnosa dari COVID-19. Rapid antigen ini juga dinilai lebih efisien karena selain biayanya cukup murah, juga waktu yang diperlukan untuk mendiagnosa COVID-19 lebih cepat diketahui. Muhail, Banjar TV. Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk termin kedua kembali menerima tambahan 7.350 vial vaksin COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Mahlir Riyadi saat ditemui di kantornya menyatakan vaksin tersebut datang sejak Rabu 17 Maret di kantor Dinas Kesehatan Banjarmasin. Vaksin termin kedua ini akan kembali diprioritaskan kepada para lansia. Hal ini mengingat lansia memiliki risiko tinggi untuk tertular COVID-19. Selain itu, jika lansia ini sudah terkena COVID, maka risiko kematian sangat tinggi dan kemampuan untuk membentuk antibodi sangat berbeda dari yang usia muda. Ya, kita sudah terima vaksin hari kemarin, itu berjumlah 7.350 vial. Ya, satu vial itu untuk 10 orang, berarti 73.500 dosis yang akan kita manfaatkan. Yang pertama, tentu vaksin ini kita akan prioritaskan bagi lansia, karena capaian target lansia untuk Kota Banjarmasin masih rendah. Dari 21.500 yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan di termin pertama, kita belum mencapainya. Sehingga kedatangan vaksin yang baru ini prioritas itu adalah untuk lansia. Kenapa jadi lansia? Ya tentu lansia sangat berbeda
ketika orang kena COVID. Ketika lansia kena COVID, ya risiko kematian sangat tinggi. Kedua, kemampuan para lansia untuk membentuk antibodi berbeda dengan orang-orang yang usianya masih muda. Lebih jauh, Mahli menghimbau kepada masyarakat yang memiliki anggota tergolong lansia agar sesegeranya memanfaatkan vaksin COVID-19 tersebut dengan mendatangi fasilitas kesehatan atau puskesmas dengan syarat cukup membawa KTP. Kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk membawa anggota keluarganya yang usianya 60 tahun ke atas ke puskesmas ya, untuk memanfaatkan vaksin yang kita terima hari kemarin. Karena apa? Ya karena dengan bervaksin ini kita bisa mengendalikan COVID-19 di Banjarmasin. Jadi bawa keluarga kita yang usianya 60 tahun ke atas ke puskesmas. Cukup membawa KTP saja. Mahdi berharap melalui proses vaksinasi ini, Banjarmasin bisa mengendalikan penyebaran COVID-19. Karena tujuan vaksin adalah membangun herd immunity atau kekebalan kelompok sehingga penyebaran dari penyakit tersebut akan melambat dan akhirnya terhenti. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, percepatan capaian cakupan vaksinasi COVID-19 di tahun 2021 dilakukan pemerintah Provinsi Kalsel dengan menggelar vaksinasi massal diikuti ASN sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Di samping itu, dari 25.000 warga Banjarmasin yang sudah melaksanakan vaksin hingga tahap kedua, belum ada yang komplain ataupun mengeluhkan terhadap efek samping dari vaksinasi tersebut. Bertempat di Gedung Idham Khalid, Setda Prop Kalsel di Banjarbaru, vaksinasi massal kembali digelar dengan sasaran ASN, pejabat SKPD, dan petugas yang tergolong berisiko. Selama 3 hari pelaksanaan ditargetkan 1.700 orang akan menerima vaksinasi setelah sebelumnya rangkaian vaksinasi menyasar golongan TNI, Polri, pengadilan, kejaksaan, dan petugas publik lainnya. Berdasarkan data hingga 17 Maret 2021, di Kalsel realisasi vaksinasi untuk tenaga kesehatan mencapai 24.596 orang, kemudian petugas layanan publik 24.413 orang, serta kelompok lanjut usia 3.957 orang. Tahap itu jumlah kita kan sasaran 678.519. Sasaran ini memang nanti akan bisa bergeser tergantung setelah diverifikasi di lapangan. Jadi base yang sementara segitu, nanti setelah dapatnya laporan, permintaan segala macam akan lebih banyak. Kita memang ada sekitar 2,8 jutaan yang lebih ya untuk di Kalsel. Tapi bisa saja itu juga akan bertambah lagi, tergantung ketersediaan vaksin dan jenis vaksin. Suntikan itu ya suntikan biasa saja. Cuman dampaknya kan teman-teman yang sudah lama itu mungkin ada sedikit ngantuk lah. Tapi kalau yang lain-lain, kami hari ini dia belum ada dampak apapun gitu. Nah ya kalau namanya disuntik biasalah sakit sedikit. Oh sedikit lah, jadi nggak sakit benar kan lah. Oh siap. Ini sampai ini belum ada apa-apa gejala reaksi apa? Tidak ada. Pada termin 1 dan termin 2 ini, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masih menggunakan vaksin Sinovac. Ditargetkan vaksinasi tahap 2 akan selesai pada bulan Juni mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, percepatan capaian cakupan vaksinasi COVID-19 di tahun 2021 dilakukan pemerintah Provinsi Kalsel dengan menggelar vaksinasi massal diikuti ASN sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Di samping itu, dari 25.000 warga Banjarmasin yang sudah melaksanakan vaksin hingga tahap kedua, belum ada yang komplain ataupun mengeluhkan terhadap efek samping dari vaksinasi tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahdi Riyadi menyebut, sekitar 25.000 warga di daerah ini sudah melaksanakan vaksin hingga tahap 2. Program vaksinasi COVID-19 tahap 2 ini mendapat tambahan vaksin 7.350 vial, yakni 1 vial untuk 10 dosis, yang artinya ada sekitar 73.000 siap disuntikan. Prioritas masih pada para lansia sebanyak 65%. Sisanya untuk pekerja publik.
Menurut Mahli, hingga saat ini capaian vaksinasi lansia masih rendah, yakni kurang lebih 5%. Sementara untuk pekerja publik dari target 1.500 sudah mencapai 9.000 pekerja publik yang divaksin. Lansia kita masih rendah, masih kurang. Kita baru mencapai kurang lebih 5% ya dari target sasaran kita. Nah, di termin pertama sebenarnya 21.000 sebenarnya yang harus kita capai. Sementara untuk pekerja publik itu targetnya cuma 1.500. Tetapi kita sudah mencapai 9.000 pekerja publik yang sudah kita vaksin. Sampai hari ini kita sudah lebih dari 25.000 orang yang divaksin. Dari 25.000 orang, baik dari tenaga kesehatan, lansia, dan pekerja publik yang divaksin, hingga saat ini menurut Mahli tidak ada yang komplain ataupun mengeluhkan terhadap efek samping dari vaksin yang digunakan pemerintah. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, masih terkait vaksinasi, kami hadirkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang menjamin vaksin COVID-19 yang diberikan kepada para lansia dan pelayan publik masih belum expire atau kadaluarsa. Pasalnya, sebelum masa waktu vaksin itu sampai, sudah lebih dahulu habis karena sejauh ini sasaran vaksinasi di Kota Banjarmasin masih cukup banyak dan dinilai masih sangat kurang. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menjamin vaksin COVID-19 yang disuntikan kepada para lansia dan pemberi layanan publik masih belum expired atau kadaluarsa. Sebelumnya memang ada informasi dari Kementerian Kesehatan RI agar bisa memajukan waktu vaksinasi lantaran masa expirednya berakhir pada bulan Juli sehingga dimajukan ke bulan Maret ini. Mahli menegaskan untuk vaksin tahap pertama itu sudah habis disuntikan kepada tenaga kesehatan. Sementara vaksin yang dipakai untuk lansia dan pelayan publik adalah vaksin yang baru yang 1 vial untuk 10 orang. Di Banjarmasin, khusus Dinas Kesehatan menjamin kepada masyarakat tidak ada vaksin yang expired. Semua vaksin untuk tahap pertama sudah habis kita suntikan bagi tenaga kesehatan, dan vaksin yang kita pakai untuk lansia dan pekerja publik itu adalah vaksin yang baru 1 vial untuk 10 orang ya. Jadi habis sudah vaksinnya, dan vaksin itu expirednya memang dimajukan oleh kebijakan dari Kepala Badan POM ya, tetapi sebelum masa waktunya sampai kita udah habis menggunakan vaksin tersebut. Nah, jadi aman. Mahli menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan kabar tersebut. Apalagi vaksin yang kedua ini masa expirednya masih 6 bulan lagi hingga sangat aman. Mahli juga menjamin vaksin akan habis dalam waktu cepat karena sejauh ini sasaran vaksinasi di Kota Banjarmasin masih cukup banyak dan dinilai masih sangat kurang. Muhail, Banjar TV. Usai perwara berikut ini kami hadirkan warga Banjarmasin bisa cetak KK secara mandiri. Tetaplah bersama kami.